Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari mengenai pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel pertama, yaitu mengenai persilangan monohibrid. Hukum Mendel kedua nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana pola pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Seperti misalnya contoh di sini. Di sini ada 4 foto kucing dengan induk dengan anaknya. Tiap foto bisa kalian perhatikan tidak ada itu warna bulu anak kucing yang persis sama dengan ibunya. Tentunya kalian tahu ini kenapa penyebabnya. Ibu harap kalian tahu. Jadi si sifat keturunannya dalam hal ini anak kucing itu kan tidak akan persis sama dengan ibunya, karena sifat yang dimiliki oleh anak kucing itu merupakan warisan dari ibunya dan dari bapaknya. Itu salah satu contohnya. Jadi sifat yang dimiliki, sekali lagi, sifat yang dimiliki oleh keturunan atau oleh anaknya itu warisan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya ini ada foto bunga ros berwarna merah dengan bunga ros yang berwarna putih. Apabila disilangkan, ini ros yang berwarna merah dengan bunga ros yang berwarna putih, ternyata misalnya hasil persilangannya merah semua bunganya. Artinya warna merah ini dominan terhadap putih dan putih resesif terhadap warna merah. Jadi sifat dominan itu akan menutup sifat yang resesif. Sebelum kita melanjutkan dengan persilangan monohibrid, ada baiknya kita mengingat kembali, sebetulnya ini istilah-istilah ini mungkin waktu SMP kalian sudah mengetahuinya. Ini istilah-istilah yang akan sering kalian temui pada saat mempelajari persilangan hukum Mendel, baik hukum Mendel pertama maupun hukum Mendel kedua. Pertama, mengenai fenotip. Istilah fenotip ini adalah artinya sifat yang dapat dikenali oleh alat indera. Jadi misalnya atau sifat yang nampak. Misalnya kalau pada tumbuhan warna bunga, kalau pada manusia misalnya tinggi badan, berat badan, warna kulit, bentuk rambut, warna mata, atau misalnya kalau pada buah-buahan mengenai rasanya, itu semua adalah sifat-sifat fenotip. Sifat fenotip itu dikendalikan oleh sifat genotip, yaitu sifat yang tidak dapat dilihat. Sifat ini adalah merupakan kandungan genetiknya atau gennya dari suatu sifat organisme yang terdapat di dalam kromosom. Misalnya tadi ada warna bunga merah, katakanlah untuk merah tadi kan dominan. Misalnya A besar genotipnya. Ya, atau A besar A kecil, karena dominan kan kalau A besar dan A kecil tetap munculnya warna merah. Misal kalau kita misalkan dengan pakai lambangnya pakai huruf A, nah atau misalnya A kecil untuk putih, berarti kalau kita melihat contoh bunga yang tadi ya. Kemudian gen ini merupakan unit yang menentukan atau mengendalikan sifat suatu makhluk hidup. Jadi sifat apapun juga itu dikendalikan oleh gen. Ya, gen inilah yang menentukan atau mengendalikan sifat suatu makhluk hidup. Sedangkan alel itu adalah pasangan alel, pasangan dari gen. Misalnya ini nih. Ini kan ada A besar. Ya, ini ada A besar. Nah, alelnya adalah A kecil. Ya. Atau misalnya ini dengan ini, atau ini A kecil dengan A kecil. Jadi bisa pasangan alel itu bisa sama atau bisa berbeda. Kemudian sekarang homozigot. Ini adalah pasangan alel yang sama, baik dominan. Misalnya kalau pakai huruf A besar, berarti ini disebutnya homozigot dominan. Maupun misalnya alel yang tersusun dari pasangan gen resesif, misalnya A kecil, maka disebut homozigot resesif. Nah, sedangkan heterozigot adalah pasangan alel yang berbeda.
beda untuk sifat yang dikendalikannya. Jadi alel yang mengendalikan sifat alel yang satu mengendalikan sifat alternatifnya. Jadi misalnya ini, nah heterozigot, A besar, A kecil. Misalnya A besar ini mengatur untuk sifat tinggi misal, maka berarti A kecil ini untuk sifat pendek. Jadi kalau homozigot itu dominan semua atau resesif semua. Kalau heterozigot dominan sama resesif kayak ini, A besar, A kecil. Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk persilangan pada hukum Mendel. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa kita akan mempelajari persilangan monohibrid atau hukum Mendel pertama, yaitu monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Kalau di hibrid atau hukum Mendel kedua ini persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya warna bunga saja, seperti yang Ibu contohkan tadi, warna bunga ros berwarna bunganya yang berwarna merah disilangkan dengan bunga ros yang berwarna putih. Itu kan hanya warna bunga saja. Nah, kalau di hibrid misalnya warna bunganya dengan tinggi tanamannya, berarti kan dua sifatnya, satu sifat warna berupa warna bunga, yang kedua berupa tinggi tanamannya. Yang akan kita pelajari adalah yang ini, yang monohibrid dulu. Nah, ada alangkah baiknya kalian harus mengenal dulu atau tahu dulu bagaimana cara menghitung macam gamet atau jumlah gamet. Nah, rumus umum untuk menghitung jumlah macam gamet adalah ini, 2 pangkat N. Ya ini, 2 pangkat N. Di mana N adalah jumlah pasangan alel heterozigot. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya. Misalnya contoh yang pertama, misalnya genotipnya A besar A besar. A besar A besar berarti kan ini tidak ada heterozigotnya karena ini adalah pasangan homozigot. Maka A besar ini memiliki pasangan alel heterozigotnya itu adalah 0. Berarti N-nya kan 0. Maka macam gametnya adalah 2 pangkat N. Berarti N-nya 0 berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti gametnya hanya satu macam, yaitu A besar. Contoh yang kedua, untuk genotip A besar A kecil. Di sini kan ada alel heterozigotnya, yaitu A besar dengan A kecil. Jadi A besar A kecil, pasangan alel A besar A kecil ini memiliki pasangan alel heterozigotnya 1 atau N-nya sama dengan 1. Maka macam gametnya adalah 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka gamet yang akan terbentuknya adalah 2 macam, yaitu A besar dan A kecil. Ini sebetulnya ini adalah setengah dari ini. Ini juga sama. Ya. Nah, contoh yang ketiga. Ini misalnya contoh untuk yang 2 sifat beda. Ya, ini hanya contoh untuk mencari gametnya aja. Untuk lebih lanjutnya nanti kita pelajari lagi pada materi hukum Mendel kedua. Nah, apabila genotipnya A besar A kecil, B besar B kecil, jadi A besar A kecil, B besar B kecil, berarti kan ada 2 alel heterozigot, yaitu A besar dengan A kecil dan B besar dengan B kecil. Artinya N-nya ada 2 heterozigot, satu ini, satu ini. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti macam gametnya adalah 2 pangkat 2. Berarti ada 4 macam gamet. Ini gametnya. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Ini akan kita pelajari lagi nanti pas persilangan di hibrid. Nah, ini persilangan monohibrid. Jadi Mendel itu melakukan persilangan sepasang sifat beda. Ya,
Tujuannya untuk mengetahui pola pewarisan sifat dari induk ke generasi berikutnya. Jadi saat Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan tanaman yang berbunga putih, diperoleh keturunan pada generasi pertamanya, filial pertamanya atau F1-nya itu berbunga ungu semua. Tanaman yang berbunga ungu pada F1 ini apabila disilangkan sesamanya itu akan menghasilkan F2. Nah, berdasarkan hasil percobaan, maka nanti akan diperoleh perbandingan fenotip perbandingan fenotip keturunan yang F2-nya itu adalah 3:1 untuk warna bunga ungu dan warna bunga putih. Mari kita lihat sekarang contoh persilangannya. Misalnya disilangkan persilangan monohibrid pada induk parental pertama ya, yang memiliki sifat bentuk biji. Jadi mengenai sifat yang akan disilangkan itu bentuk bijinya. Jadi di sini ada gen R besar, ini untuk sifat biji bulat, dan R kecil untuk sifat alternatifnya, berarti biji keriput. Jadi R besar untuk bulat, berarti alelnya R kecil itu untuk sifat alternatif dari bulat, yaitu keriput. Parental pertamanya yaitu biji bulat disilangkan dengan biji keriput fenotipnya. Genotipnya biji bulat ini kan gennya ini, berarti biji bulat itu genotipnya R besar disilangkan dengan biji keriput dengan genotip R kecil. Gametnya ini setengah dari ini, berarti ini R besar, ini R kecil. Keturunan pertamanya berarti kan gabungan ini dengan ini. Inilah genotip keturunan pertamanya, R besar R kecil. Ini dominan, ini resesif. R besar itu untuk bulat, R kecil untuk keriput. Berarti R besar R kecil genotipnya, sedangkan fenotipnya berarti berbiji bulat. Nah, apabila sesama F1 ini disilangkan, berarti jadi R besar R kecil disilangkan dengan R besar R kecil. Ini jadilah dia parental kedua. Ini bulat, fenotipnya disilangkan dengan bulat. Ini heterozigot kan. Nah, gamet dari ini berarti R besar dengan R kecil. Ini juga sama. Kemudian dimasukkan ke segi 4 papan catur seperti ini. Ini R besar R kecil dimasukkan ke sini. Ini juga yang ini dimasukkan ke sini. Hasil persilangannya ini dengan ini. Hasil persilangannya nomor 1 antara R besar dengan R besar. Hasil persilangannya adalah R besar. Kemudian ini dengan ini R besar R kecil. Kemudian ini dengan ini hasilnya ini R besar R kecil. Ini dengan ini R kecil R kecil. Jadi ada R besar R kecil dan R kecil R kecil. Selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam segi 4 papan catur, jadi ingat ini gamet ini dimasukkan ke sini. Ini dimasukkan ke sini. Kemudian disilangkan ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Selanjutnya, bagaimana perbandingan fenotip dan genotipnya? Nah, tadi perbandingan fenotipnya kan antara bulat dan ungu. Antara bulat dan ungu. Bulat dan keriput. Nah, nih, kita kembali lagi dulu. Nah, ini berarti kan ini bulat. Ya, ini bulat. Ini bulat. Genotip ini adalah keriput. Maka tinggal ditulis di sini. Nah, jadi antara bulat keriput, tadi bulat kan ada 3, keriputnya ada 1. Nah,
Sedangkan genotipnya ini kan tadi ada R besar, R besar, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. R besarnya ada 1, R besar, R kecilnya ada 2, R kecilnya ada 1. Ini perbandingan fenotip dan genotip, perbandingan fenotip dan genotip pada F2 persilangan monohibrid. Diagram penyilangan tersebut membuktikan berlakunya hukum Mendel 1 yang menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, individu makhluk hidup terjadi pemisahan gen secara bebas. Seperti tadi misalnya A besar, A kecil, maka dia misah A besar dan A kecil. Sisanya dibaca saja ya. Nah, tadi contoh yang Ibu berikan itu adalah persilangan monohibrid dominasi penuh. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana persilangan monohibrid dominasi tak penuh. Persilangan monohibrid tidak selalu dihasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif saja. Ada beberapa jenis persilangan yang menghasilkan keturunan dengan sifat antara atau intermediate dari kedua induknya. Ini tentu saja hanya terjadi pada makhluk hidup tertentu dan untuk sifat tertentu. Contoh pada tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Kan ada bunga pukul 4 ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih. Nah, jika misalnya R besar ini gen untuk warna merah, R kecil ini gen untuk warna putih, persilangan antara bunga pukul 4 berwarna merah dengan berwarna putih ternyata menghasilkan bunga berwarna merah muda. Jadi bukan merah, tapi merah muda yang merupakan campuran atau gabungan dari ini warna merah dengan warna putih. Kita lihat ininya. Nah, kalau yang tadi kan putih dan merah hasilnya merah. Nah, ini kalau ini bunga ros misalnya berwarna bunga berwarna putih dengan bunga berwarna merah. Kalau itu persilangannya intermediate, maka menghasilkan bunga berwarna campuran ini dengan ini berwarna pink ya. Jadi Ibu tidak ini karena pengen cepat jadi ngasih contohnya dengan bunga ros, tidak mencari gambar atau foto bunga Mirabilis jalapa. Jadi katakanlah ini warna Mirabilis jalapa yang putih, ini Mirabilis jalapa atau warna bunga pukul 4 yang berwarna merah. Ketika disilangkan, hasilnya warna bunganya adalah pink atau merah muda, yaitu campuran warna merah dan putih. Ini berarti persilangan intermediate. Apa yang dimaksud dengan intermediate? Ini ya. Jadi intermediate adalah gen dominan yang tidak mampu menutupi ekspresi dari alel resesif secara sempurna. Jadi tadi merah tidak mampu menutup putih secara sempurna. Yang muncul adalah sifat gabungan antara merah dan putih, yaitu warna bunga menjadi berwarna pink. Itu persilangan intermediate atau dominasi tak penuh. Ini contoh persilangannya misalnya ya. Misal disilangkan antara bunga berwarna merah, di mana merah itu disimbolkan dengan gen dengan huruf M besar. Sebetulnya tidak selalu merah karena huruf awalnya M harus M, tidak juga. Boleh aja kalian misalnya merah dengan huruf P besar, boleh aja. Tetapi yang tidak boleh salah itu kalau dominan itu harus huruf besar, kalau resesif harus huruf kecil.
kita lanjutkan. Ibu ulang, misal disilangkan antara bunga berwarna merah atau dengan gennya M besar dengan bunga berwarna putih dengan gennya M kecil. Ini. Jadi parental pertamanya bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih. Fenotipnya ini merah dan putih. Genotip dari merah ini kan udah ditentukan di sini M, berarti genotip dari merah itu M besar, M besar. Genotip dari putih itu M kecil, M kecil. Gametnya berarti kan setengah dari ini. Ini M besar, ini gametnya M kecil. Hasil persilangannya gabungan ini dan ini. Berarti M besar, M kecil. Apa warnanya? Ingat, ini adalah persilangan intermediate. Biasanya di soalnya juga dituliskan kalau itu persilangan intermediate misalnya atau dominasi tidak penuh. Maka ini berarti warna fenotip, ini kan genotipnya M besar M kecil. Fenotipnya berarti ini merah muda. Jadi fenotipnya adalah merah muda. Karena ini persilangan intermediate. Jadi ini gabungan sifat ini dan ini. Sekarang kalian tinggal coba kerjakan contoh soal persilangan yang tertera di sini. Ya. Jadi disilangkan antara mangga dengan buah berukuran besar dengan gennya B besar, berarti nanti genotipnya B besar, B besar. Dengan mangga yang buahnya berukuran kecil, berarti B kecil, B kecil. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya seperti yang contoh tadi Ibu berikan. Yang selanjutnya, nah dengan soal yang sama ini, bagaimana kalau itu dimisalkan juga persilangannya itu persilangan intermediate. Kalian tentukan juga sifat fenotip dari keturunan F1 dan F2-nya. Jadi ada dua soal. Yang pertama ini ada contohnya tadi yang dari Ibu. Nah, apabila soal ini dimisalkan juga terjadi persilangan intermediate, maka kerjakan juga. Berarti kalian mengerjakan dua soal.